Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Meldatun Hasanah, nomor induk mahasiswa 2301 0401 0008. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka menyelesaikan tugas middle test integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS-MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi integrasi ilmu. Saya sudah menyiapkan mind mapping untuk dijadikan acuan dalam penjelasan saya kali ini. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada mind mapping saya ini adalah pengertian ilmu-ilmu klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat serta makna integrasi ilmu. Tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu serta dalil-dalil naqdiyah, dikotomi ilmu Barat, Islamisasi sains dan saintifikasi Islam, hakikat ada atau eksistensi, interaktif, imaterial, imajinatif, material, hubungan ilmu spiritual, rasional, empirik atau huduri husuli, integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia dan alam. Dari ketujuh materi yang telah saya sebutkan tadi terbagi lagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu-ilmu klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat serta makna integrasi ilmu, yaitu akan membahas mengenai pengertian klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat dan makna integrasi ilmu. Pengertian klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat. Ilmu adalah sebuah konsep yang kompleks dan memiliki banyak definisi berdasarkan pandangan para ahli dari berbagai bidang. Berikut adalah beberapa definisi ilmu menurut beberapa ahli. 1. Karl Popper. Karl Popper adalah seorang filsuf ilmu terkenal yang mengumumkan bahwa ilmu adalah upaya untuk menguji dan menguji ulang pengetahuan melalui metode ilmiah. Menurutnya, esensi ilmu adalah metode pengujian dan falsiditas teori. Yang kedua, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn adalah seorang sejarawan sains mengusulkan bahwa ilmu berkembang melalui paradigma-paradigma yang kerangka kerja teoritis yang mendefinisikan cara kita melihat dan memahami dunia. Ilmu-ilmu klasifikasi menurut Islam dan Barat merujuk pada upaya untuk mengelompokkan pengetahuan. Dalam perspektif Islam, klasifikasi ilmu biasanya mengarah pada konsep agama atau tauhid, menggabungkan pengetahuan dalam rangka untuk pemahaman bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencakup bagian ilmu-ilmu dunia dengan ilmu-ilmu agama. Dari Barat, klasifikasi ilmu berdasarkan pada metode ilmiah dan rasionalitas. Disiplin ilmu dikelompokkan sesuai dengan subjeknya, contohnya seperti ilmu sosial, alam, dan humaniora. Makna integrasi ilmu. Integrasi ilmu adalah ilmu yang mengacu pada upaya untuk menyatukan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik. Islam kedudukan integrasi ilmu ini dapat dilihat dari berbagai upaya untuk membentuk pandangan dunia yang seimbang. Sedangkan di Barat, integrasi ilmu dikaitkan kolaborasinya antara berbagai bidang ilmu untuk memecah berbagai masalah-masalah. Integrasi ilmu juga menggabungkan berbagai kekayaan pengetahuan dari berbagai macam tradisi untuk menciptakan pandangan yang lebih komprehensif terhadap dunia dan menghormati nilai-nilai spiritual dan rasionalitas. Materi kedua adalah tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu serta dalil dan naqdiyah, yaitu membahas tentang pengertian paradigma dan tauhid secara umum, definisi tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu, gagasan dan konsep paradigma tauhid, landasan paradigma tauhid dalam
mencakup berbagai aspek pemikiran, sedangkan tauhid lebih spesial merujuk pada konsep keesaan Tuhan dalam konteks Islam. Definisi tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu. Tauhid merupakan konsep dasar dalam pemahaman keberadaan Tuhan dalam Islam. Sebagai paradigma integrasi ilmu, tauhid menekankan kesatuan dan keesaan dalam sebuah aspek kehidupan, tercantum ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, tauhid mengarahkan jika seluruh pengetahuan serta fenomena alam merupakan perwujudan dari keesaan Tuhan. Integrasi ilmu dengan tauhid memandang ilmu pengetahuan sebagai fasilitas untuk menguasai serta menginterpretasi keagungan ciptaan Allah, serta bukan selaku esensitas terpisah. Dengan demikian, paradigma ini mendorong harmoni antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual, menghasilkan uraian holistik terhadap kenyataan. Gagasan dan konsep paradigma tauhid. Gagasan paradigma tauhid mengaitkan tentang kesatuan serta keesaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep-konsep paradigma tauhid meliputi 1. Keesaan Tuhan, 2. Integrasi, 3. Harmoni antara dunia material dan spiritual, 4. Tujuan akhir manusia, 5. Kepemimpinan Tuhan. Dengan demikian, paradigma tauhid menghasilkan dasar untuk pemahaman holistik tentang kehidupan, mengintegrasikan aspek-aspek material serta spiritual dalam satu kerangka konseptual. Landasan paradigma tauhid dalam konteks agama yaitu Al-Quran dan Hadis. Landasan paradigma tauhid dalam konteks agama Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum serta petunjuk dalam Islam. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang berisi petunjuk hidup, hukum, serta nilai-nilai moral yang mencerminkan prinsip tauhid. Hadis merujuk pada perkataan, perbuatan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini memenuhi serta membentuk dasar pemahaman tauhid dalam agama Islam. Materi ketiga yaitu tentang dikotomi ilmu barat, membahas tentang pengertian dikotomi, sejarah dikotomi, problem dan solusi dikotomi. Pengertian dikotomi secara etimologi. Istilah dikotomi berasal dari bahasa Inggris dichotomy yang berarti membedakan dan mempertentangkan dua hal yang berbeda. Secara istilah atau terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomi lainnya. Secara dikotomi sering muncul dalam perbandingan antara dua periode waktu politik atau budaya yang berlawanan, seperti Barat Timur, feodalisme, kapitalisme, atau tradisional modern. Dikotomi ini membantu dalam memahami perubahan dan perkembangan sejarah melalui lensa kontras antara elemen-elemen yang berbeda. Problem dan solusi dikotomi. Hegemoni dari proses sekularisasi di Barat, di mana Barat menjauhkan negara dan kehidupan dari nilai-nilai agama. Agama harus berada di ruang privat yang tidak ada kaitannya dan tidak boleh berurusan dengan ruang publik. Peran agama di Barat dinihilkan, diasingkan, dikepinggirkan, dan akhirnya ditiadakan sama sekali. Solusi untuk menjawab masalah dikotomi tersebut yaitu menjelaskan secara terperinci mengenai klasifikasi ilmu meliputi fardu ain dan fardu kifayah, hakikat ilmu, hakikat manusia sebagai objek dari ilmu. Semua dikonstruksi dalam wadah yang bernama pendidikan. Materi berikutnya yaitu Islamisasi sains dan saintifikasi Islami, membahas tentang pengertian dan tujuan Islamisasi sains dan saintifikasi Islami, sejarah Islamisasi sains dan saintifikasi Islami, problem dan solusi sejarah Islamisasi sains dan saintifikasi Islami. Pengertian dan tujuan Islamisasi sains dan saintifikasi Islami. Islamisasi sains merupakan upaya mengintegrasikan nilai dan prinsip Islam ke dalam metode dan konsep ilmiah. Sebaliknya, saintifikasi Islami merujuk pada upaya pendekatan ilmiah terhadap uraian serta interpretasi ajaran Islam, di mana prinsip ilmiah digunakan buat merinci serta menerangkan konsep-konsep agama. Tujuan Islamisasi sains yaitu untuk memuat integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan, sedangkan saintifikasi Islami bertujuan untuk mempraktikkan tata cara ilmiah dalam menguasai serta menginterpretasikan ajaran Islam. Sejarah Islamisasi sains dan saintifikasi Islami. Islamisasi sains dan saintifikasi Islami ialah dua aspek yang saling berhubungan dalam sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di dunia Muslim. Perpindahan pengetahuan dari budaya Yunani, Romawi, serta India ke dunia Muslim menciptakan sintesis unik untuk diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Ilmu Muslim setelah itu menyelaraskan pengetahuan tersebut dengan pemikiran dunia Islam. Problem dan solusi sejarah Islamisasi sains dan saintifikasi Islami. Problem Islamisasi sains
jurnalistik. 2. Pendidikan sains yang berkualitas. Problem saintifikasi Islami. 1. Konflik antara agama dan sains. 2. Kurangnya dialog antar disiplin. Solusi saintifikasi Islam. Pendekatan biologis. 2. Pengenalan konsep pendidikan inklusif. Materi berikutnya itu hakikat ada atau eksistensi interaktif, imaterial, imajinatif, material. Pembahasannya yaitu pengertian hakikat eksistensi interaktif, hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Pengertian hakikat eksistensi interaktif. Hakikat eksistensi interaktif berupa pada watak yang mengaitkan keterlibatan serta pertukaran antara entitas atau orang dalam suatu sistem. Hal ini mencerminkan keahlian untuk berinteraksi satu dengan yang lain, saling mempengaruhi dan saling merespon dalam suatu area ataupun konteks tertentu. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Ikatan antara Tuhan, manusia, dan alam diartikan lewat keyakinan agama dan pemikiran filosofis. Banyak agama mengarahkan kalau Tuhan menghasilkan alam serta manusia dan adanya ikatan, ketergantungan, serta tanggung jawab di antara ketiganya. Tuhan dan manusia seperti berdoa, beribadah, ataupun perintah moral yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tuhan dan alam. Alam adalah ciptaan dari Tuhan dan manusia yang Tuhan ciptakan pula sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga alam. Manusia dan alam. Manusia adalah bagian dari alam karena manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam agar terjaga keseimbangan dan ekosistem alam. Materi berikutnya yaitu hubungan ilmu spiritual rasional empirik atau usuli buduri. Pembahasannya yaitu pengertian ilmu rasional, pengertian ilmu spiritual, pengertian empirik, pengertian usuli buduri. Hubungan antara ilmu spiritual rasional empirik dan usuli buduri. Pengertian ilmu spiritual rasional empiris dan usuli buduri. Ilmu rasional adalah ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran, logika, dan penalaran. Ilmu spiritual adalah ilmu yang berkaitan dengan pemahaman dan eksplorasi dimensi spiritual atau metafisik kehidupan. Empirik adalah berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau melalui empiris. Usul buduri adalah konsep dalam epistemologi Islam yang merujuk pada pengetahuan yang bersifat responsif atau langsung buduri dan pengetahuan yang diperoleh melalui pertimbangan rasional dan analisis usuli. Hubungan antara ilmu spiritual rasional empirik dan usuli buduri. Hubungan ilmu spiritual rasional empirik dan buduri usuli itu saling melengkapi mengenai pemahaman yang spiritual dengan pendekatan rasional menggabungkan pengalaman empiris. Usuli buduri berperan dalam merangkai pengetahuan intuitif dan pemahaman analisis. Pembahasan yang terakhir yaitu integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia, dan alam. Membahas tentang pengertian integrasi ilmu, konsep integrasi ilmu dalam konteks pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan manusia dan alam, manfaat integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan manusia dan alam, penerapan integrasi ilmu dalam pendidikan Islam. Pengertian integrasi ilmu dan konsep integrasi ilmu dalam konteks pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan manusia dan alam. Pengertian integrasi ilmu adalah penyatuan atau penggabungan berbagai bidang pengetahuan untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh tentang suatu konsep atau masalah. Konsep integrasi ilmu dalam konteks pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan manusia dan alam. Integrasi ilmu dalam konteks pengabdian kepada Allah dapat mencakup penggunaan pengetahuan untuk memahami dan menjalankan ajaran agama serta mengabdikan diri untuk kemaslahatan manusia dan melestarikan alam. Pengertian integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan manusia dan alam dan penerapan integrasi ilmu dalam pendidikan Islam.
pesan saya